Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Gus Wahid, Pak Heriawan, Kang HR yang saya lama sudah kenal sejak sebelum jadi gubernur yang saya ikuti. Para senior dan semua peserta yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya merasa beruntung mendapatkan penjelasan mulai dari Gus Wahid yang saya catat bahwa di dunia ini adalah permainan, tipu menipu, bohong membohongi, tapi kita jangan sampai ngikut itu, dan juga kita jangan menjadi orang yang dimainkan, apalagi juga ditipu, dibohongi. Bagus sekali. Lalu pengalaman Kang Her, Pak Heriawan yang bagus sekali. Menurut saya beliau menjadi gubernur 2 periode, lalu selamat katanya beliau tadi. Luar biasa, itu memang jarang yang seperti itu. Saya ya kecil-kecilan Pak Kang Aher itu memimpin, tapi memimpin kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sana itu 20 tahun. Mulai dari wakil dekan, lalu jadi dekan, jadi wakil rektor 1 itu 20 tahun. Lalu ditugasi oleh pemerintah itu mimpin UIN Malang yang sebelumnya SETAIN. Itu 4 periode, 16 tahun. Nah, setelah itu lalu diajak oleh Prof. Tolk Hasan menjadi pembina di Unisma, Universitas Islam Malang milik NU. Ya. Lalu juga diajak oleh Gus Salahuddin Waqid ditugasi menjadi pembina menjadi ketua yayasan di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Jadi sampai sekarang. Jadi seumur-umur saya ini ya pemimpin, tapi pemimpin yang kecil-kecilan yang terbatas seperti itu. Nah, memang dan alhamdulillah sampai hari ini belum atau tidak ditengarai saya korupsi itu, makanya di kampus mimpin sampai 4 periode perguruan tinggi negeri di UIN Malang itu, bahkan oleh Pak Menteri diminta waktu itu untuk melanjutkan periode yang kelima, tapi saya sudah malu karena sudah terlalu lama. Tapi memang berat sekali melaksanakan agama Islam seperti yang sampaikan Kang Aher, itu berat sangat. Berat ini bukan saja dipengaruhi oleh orang luar, tetapi juga dipengaruhi oleh yang ada di dalam ini loh. Yang disebut perang besar itu. Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu ini loh, yang berat sekali itu. Hawa nafsu dunia setan yang ada pada diri kita masing-masing ini. Nah, ini yang tidak mudah. Ya. Kan dikatakan bahwa godaan di dalam diri kita itu kan disebut sebagai perang besar. Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu itu. Nah, saya sejak lama itu Gus Wahid memang selalu saya sampaikan itu di mana-mana. Bagaimana sebetulnya memerangi hawa nafsu ini, memerangi hawa nafsu ini. Tadi Kang HR mengatakan fal ya'budu robbaha dal bait itu. Sembahlah Tuhan ini rumah. Jadi rumah ini sebetulnya yang saya selalu mengatakan begini, Kang HR, betapa beratnya sebetulnya menjadikan diri kita ini tidak terpengaruh ya. Tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Saya sejak lama itu merenungkan mengapa itu, mengapa kita ini 5 kali sehari semalam disuruh menghadap ke tempat kiblat itu. Itu ada apa sebetulnya? Mengapa kita ini sebelum meninggal
setidaknya sekali supaya menziarahi tempat itu. Kalau itu tidak penting, saya kira tidak seperti ini perintah itu. Maka saya lalu bertanya, ada apa ini? Nah, saya lalu berenung gitu kan. Di luar Masjidil Haram itu kan yang namanya iblis, jin, setan, nah, termasuk setan yang ada diri sendiri itu kan luar biasa kekuatannya. Karena itu kalau orang kalah ya, berperang melawan hawa nafsu dunia setan yang ada di dalam diri itu memang tidak sulit dipahami. Memang seperti itu gitu kan. Nah, satu-satunya tempat yang aman di dunia diterangkan oleh Al-Qur'an itu kan tempat itu. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang memasuki tempat itu adalah aman. Aman dari iblis itu. Karena itu saya selalu merenung, selalu merasa berada di situ. Itu baru saya merasa menjadi ini, terjaga, hati ini terjaga. Apalagi lalu saya melihat di surat Shad ayat 46 itu inna ahlasnahum bi khalisatin dzikradar. Kami menjadikan hati itu damai, sejuk, mampu menjaga hawa nafsu ini dengan cara ingat rumah. Rumah mana? Ya rumah ini. Inna awala baiti wudi alinas laladi bibakata mubarakan wahudalil alamin. Fihi ayatun bayinatun makomul Ibrahim wa man taqalahu karena aminan di situ. Maka saya tadi tersentak hati saya ketika Kang Akhir menyebut fal ya'budu robba hadzal bait. Memang iya, tempat inilah sebetulnya tempat yang aman dan ketika kita mengingat tempat itu lalu menjadi hati kita ini seperti terbimbing. Kalau mau melakukan kesalahan itu seperti keras sekali mengingatkan. Hati ini mengingatkan itu keras sekali. Sehingga lalu kita menjadi diingatkan lalu menjauh dari godaan hawa nafsu dunia setan itu yang saya lakukan. Karena itu ya saya berusaha seperti Kang Akhir mengatakan kita ini melayani, tapi untuk bisa melayani ini hati kita ini kalau hanya dituturi, dinasihati, disuruh baca buku lalu tidak bisa. Tidak bisa. Ternyata memang yang bisa itu adalah ada di kiblat itu. Maka inna sholata tanha anil fasa wal munkar itu saya pahami bahwa ketika sholat itulah hati kita, penyakit hati kita itu dicabut gitu kan. Penyakit hati, dan kalau penyakit hati kita dicabut, godaan apa saja ketika kita menjadi pemimpin, maka bisa selamat dari situ. Jadi yang menyelamatkan itu menurut saya adalah Tuhan ini rumah gitu. Tuhan ini rumah. Itu tuh yang menyelamatkan. Karena itu kalau kita selalu merasa berada di situ, hati kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Bahkan di Quran itu dikatakan wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah itu akan menjadi manusia pilihan terbaik. Jadi kalau jadi pemimpin juga akan menjadi pilihan terbaik karena di situ ada kekuatan yang luar biasa untuk membangun hati agar yang disebut oleh Kang Akhir akhlak yang mulia tadi. Nah ini satu. Yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa kalau kita melihat ya kita ini sebetulnya tidak boleh melihat orang luar itu. Kita itu kalau dalam agama itu supaya lebih tertuju kepada diri sendiri. Kita ini tidak terlalu disuruh untuk melihat orang lain. Tapi bagaimana kita tidak melihat orang lain? Wong kita itu menjadikan bangsa ini. Kalau kita lihat dari periode ke periode, dari sejarah kita ini, lalu kita banding-bandingkan dengan seharusnya pemimpin. Nah, yang seharusnya pemimpin itu siapa? Itulah Rasulullah. Yang kita itu harus kita tiru. Yang kita tiru apanya? Yang kita tiru adalah sifatnya. Sifatnya apa? Itulah sidik yang
bisa adalah benar, amanah yang bisa dipercaya, tabligh kita maknai terbuka, lalu fatonah cerdas. Rasa-rasanya kok masih jauh sekali itu antara apa yang kita lihat secara normatif dengan keadaan yang nyata di ini. Tapi lalu simpatik sekali yang disampaikan oleh Kang Aher tadi bahwa betapapun kita tidak boleh memusuhi, nanti menjadi terbelah. Agar menjadi teman-teman kita baik, maka harus kita dekati. Saya setuju sekali, memang seharusnya seperti itu. Bagaimana kalau kita berdakwah kok dakwah itu menjauh gitu kan? Apalagi yang namanya Islam ini sebetulnya kan tidak bisa kita mengatakan berislam lalu komplit lalu sempurna seperti Rasulullah. Itu saya kira tidak bisa. Ayat Al-Quran saja turunnya juga bertahap. Karena itu ketika kita berislam, mungkin Islam baru berapa persen? 20% kalau ada, 5%, 10%, 20%, sampai lalu akhirnya menjadi komplit. Maka yang diperlukan kita ini kan husnul khotimah kan gitu. Terakhir itulah yang benar, tapi yang penting kita berada dalam proses ya. Bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa ini ada proses. Kalau kita letakkan mereka ada dalam proses, mungkin kita tidak terlalu jengkel. Karena itu proses gitu kan. Proses itu dimulai dari nol, dari tidak Islam lalu menjadi sangat Islam. Toh takwa saja itu kan juga begitu. Ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau kita pahami itu adalah sebagai sebuah proses, maka bagaimana kita menjadi muslim di Indonesia ini yang keadaannya saya gini lalu berproses makin lama menjadi makin baik. Tapi setuju sekali saya diingatkan oleh Gus Wakid tadi bahwa kita ini harus kita harus cerdas atau juga patona ya. Jangan dipermainkan gitu kita ini. Lalu kemudian kita juga jangan ditipu terus-menerus. Tapi caranya gimana? Caranya adalah lewat pendidikan dan juga lewat dakwah ini. Ini menurut hemat saya adalah seperti itu. Hal yang masih menjadi kita ini menjadi optimis gitu ya, menjadi optimis ya. Bahwa di dalam diri manusia itu kan ada dua kekuatan sebetulnya itu. Ada kekuatan mukmin, ada kekuatan kafir. Waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Di dalam dirimu sebatang itu ada kekafiran dan ada mukmin. Nah, karena itu kalau manusia itu disuruh menjadi baik 100%, ya memang tidak mungkin karena memang di dalam diri manusia itu ada itu. Tapi paling tidak menurut iman saya kalau mereka itu tahu gitu tentang dirinya, lalu ada kesadaran untuk menjadi yang baik itu kan. Dan kita lihat di masyarakat itu kan seperti itu. Betapapun bengisnya, betapapun nakalnya, kalau mereka itu lagi takziah itu kan lalu pakai kopiah, pakai baju yang tepat gitu kan. Lalu juga ikut berdoa, itu kan paling tidak seperti itu bisa ditumbuh kembangkan. Walaupun mereka itu korupsi gitu kan, mereka itu menyimpang, mereka itu durhaka kepada dirinya, kepada orang lain, kepada tugas-tugasnya, tetapi hati mereka itu kan juga ada suasana bahwa aku ini salah gitu kan. Aku ini salah. Karena itu ketika orang mau sudah ditangkap lalu diadili itu biasanya yang biasanya enggak pakai kudung mukena lalu menjadi pakai kudung, yang biasanya enggak pakai baju koko lalu pakai baju koko. Itu saya kira itu adalah positif, paling tidak dia sadar ketika itu. Dia sadar ketika itu bahwa ini adalah suasana batin seperti ini yang bagaimana kita semua lewat Gus Wakid ini tadi yang saya katakan ngaji yang tidak berharap upah. Ittabi'u ma la yas'alukum ajron ya. Ikutilah orang-orang yang tidak berharap upah. Wahum muhtadun. Mereka yang tidak berharap upah itulah yang mendapatkan petunjuk gitu.
Jadi ngikuti Gus Wakid, ngikuti Kang Aher yang tidak berharap upah ini, wahum muhtadun, mereka itu yang mendapatkan petunjuk ini. Ini saya kira Amin, amin. kegiatan-kegiatan seperti ini bagus sekali, Gus Wakid. Mohon Kang Aher walaupun tidak diundang juga ikut ini biar kita bisa berkumpul-kumpul agar kita, bangsa kita, keluarga kita, bangsa kita itu semakin lama semakin baik. Kita tidak boleh menyesal, kita tidak boleh putus asa, kita ini disuruh untuk bersyukur. Saya kira itu Gus Wakid, pandangan saya. Tidak tahu Luar apa ini biasa. sarah atau belum, tapi saya harapkan ini menjadi bahan pertimbangan renungan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.